Halo semuanya, perkenalkan aku Kartika Wahyu Putri Nugroho, NIM 2261B0024 dari Prodi S1 Farmasi semester 2. Semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa benzena dan turunannya. Nah, senyawa benzena pertama kali disintesiskan oleh Michael Faradais pada tahun 1825 dari gas yang dipakai untuk membakar lampu penerang. Pada 10 tahun kemudian, diketahui bahwa benzena itu memiliki rumus molekul C6H6 sehingga memiliki ikatan rangkap yang lebih banyak dibandingkan dengan ikatan rangkap pada alkena. Nah, yang dimana ikatan rangkap pada alkena dapat mengalami reaksi adisi, sedangkan pada senyawa benzena itu sukar terhadap reaksi adisi itu sendiri. Nah, setelah sekian lama, para ilmuwan ini meneliti dan mencari struktur benzena yang dapat menjelaskan tentang struktur benzena itu sendiri. Nah, pada tahun 1825, 1865, terdapat ilmuwan yang bernama Frederick Agassiz Kekulé yang mengemukakan pendapatnya terhadap unsur struktur senyawa benzena, yang dimana keenam atom karbon benzena itu tersusun secara siklik yang membentuk segi enam beraturan dengan sudut ikatan yang masing-masingnya yaitu 120 derajat. Nah, ikatan antar atom pada benzena adalah rangkap dua dan rangkap tunggal yang saling berselang-seling atau terkonjugasi, seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari analisis sinar X terhadap struktur benzena, yang diketahui bahwa ikatan rangkap pada molekul benzena itu tidak terlokalisasi pada karbon tertentu, melainkan dapat berpindah-pindah atau terdelokalisasi. Seperti gambar yang tertera, nah, gejala ini dinamakan dengan resonansi. Selanjutnya, ikatan rangkap dua yang terdelokalisasikan pada molekul benzena ini dinyatakan dengan bentuk lingkaran seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ikatan rangkap dua pada karbon-karbon dalam benzena yang terdelokalisasikan yang membentuk cincin yang kuat terhadap reaksi kimia sehingga senyawa benzena ini itu akan sukar mengalami reaksi adisi. Apakah benzena itu termasuk senyawa aromatik? Tentu, karena benzena itu memiliki struktur yang terdiri dari ikatan rangkap yang berselang-seling, yang beresonansikan serta memenuhi aturan Kugel. Nah, senyawa-senyawa yang mengandung benzena itu akan memiliki aroma yang sedap. Nah, oleh karena itu, senyawa-senyawa ini dinamakan yaitu senyawa aromatik. Selanjutnya yaitu tentang tata nama benzena. Nah, semua senyawa yang mengandung cincin benzena itu digolongkan sebagai senyawa turunan benzena. Nah, penataan nama senyawa turunan benzena ini itu sama seperti senyawa alifatik yang lainnya, yang dimana ada tata nama umum atau trivial dan juga ada tata nama menurut IUPAC yang didasarkan oleh pada sistem penomoran. Untuk memahami tata nama benzena, teman-teman harus memahami terlebih dahulu makna dari substituen. Nah, substituen sendiri adalah atom atau gugus atom yang bersubstitusi menggantikan atom hidrogen pada senyawa benzena. Dapat dilihat pada contoh di bawah ini, terdapat struktur benzena dan turunannya. Senyawa ini mengandung satu substituen yaitu OH, dan pada gambar yang kedua ini terdapat dua substituen yaitu CH3 dan OH. Yang selanjutnya yang kita akan pelajari yaitu tentang penamaan senyawa benzena. Nah, yang pertama yaitu senyawa turunan benzena yang hanya mengandung satu substituen atau biasa disebut dengan monosubstituen. Nah, apabila hanya terdapat satu substituen saja, maka penamaan secara IUPAC-nya itu
dimulai dari nama substituen yang diikuti dengan benzena. Benzena di sini sebagai rantai induk. Selanjutnya ada beberapa contoh dari benzena dengan satu substituen atau monosubstituen. Yang pertama yaitu pada gambar ini terdapat satu substituen yaitu CH3 yang nama iupatnya yaitu metilbenzena dan nama trivialnya yaitu toluena. Pada gambar kedua terdapat satu substituen yaitu OH yang dimana nama iupatnya adalah hidroksibenzena dan nama trivialnya yaitu fenol. Yang ketiga terdapat NH2, nama iupatnya adalah aminobenzena dan nama trivialnya adalah anilina. Yang terakhir yaitu ada COOH dengan nama iupat asam benzena karboksilat yang biasanya trivialnya bernama asam benzoat. Selanjutnya terdapat benzena dengan satu substituen etena. Nah, di sini terdapat CH2CH yang dimana nama iupatnya yaitu vinylbenzena atau trivialnya strirena. Yang kedua terdapat OCH3 yang nama iupatnya adalah metoksibenzena dan trivialnya anisol. Yang terakhir terdapat NO2 yang iupatnya yaitu nitrobenzena. Selanjutnya, benzena yang satu substituen yang lebih sering memakai nama trivialnya saja. Contohnya ada COH yaitu benzaldehid, yang kedua ada OH-CH2 atau benzilal alkohol, yang ketiga yaitu NH-COCH3 atau asetanilida, dan yang terakhir ada CO-CH3 atau acetofenom. Selanjutnya yaitu penamaan senyawa benzena yang memiliki dua substituen atau terdisubstitusi. Nah, maka posisi substituen dapat dinyatakan dengan awalan orto atau lambang O, yang dimana substituen ini terdapat pada karbon 1 dan karbon 2. Yang kedua yaitu terdapat M atau meta, yang dimana substituennya ini terletak pada C1 dan C3, seperti pada gambar yang tertera. Nah, yang terakhir ada P atau para, yang dimana letaknya ini terdapat pada C1 dan C4, seperti gambar di bawah ini. Kalau orto ini terletak pada karbon 1 dan karbon 2. Nah, kalau untuk meta terdapat substituen terletak pada karbon 1 dan karbon 3. Nah, untuk para, substituennya ini terdapat pada karbon 1 dan karbon 4. Sebelum masuk ke penulisan tata nama dari benzena, harus mengetahui urutan prioritas dari substituen itu sendiri, yang dimana urutan substituen diurutkan dari COOH ke SO3H, COH, dan CN, lalu OH, NH2, R, NO2, dan X. Jadi semakin kanan itu akan semakin turun atau semakin prioritasnya akan semakin terakhir. Nah, R di sini adalah gugus alkil yang terdiri dari CH3, C2H5, dan lain sebagainya. Nah, X sendiri di sini adalah halogen yang terdiri dari F, kloro, fluoro, dan ion. Selanjutnya, kita akan belajar tentang aturan penomoran dari struktur benzena itu sendiri. Nah, aturan penomoran dalam struktur benzena ini ada beberapa. Yang pertama yaitu substituen yang lebih prioritas itu dijadikan sebagai rantai induk atau pertama. Nah, yang kedua yaitu penomoran dimulai dari substituen prioritas. Seperti yang aturan pertama, bahwa prioritas itu akan dijadikan sebagai rantai induk, seperti yang sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu kan ada urutan semakin ke kanan akan prioritasnya akan semakin turun. Nah, yang terakhir, aturan terakhir yaitu substituen yang tidak prioritas itu diletakkan
pada nomor terendah. Contohnya seperti ini, terdapat dua unsur yang terdapat dua substituen juga, yaitu OH dan CH3. Nah, pada gambar pertama ini terdapat OH-nya terdapat pada substituen terdapat pada karbon 1. Sedangkan pada substituen 2 atau CH3 terdapat pada karbon 5. Nah, OH di sini sebagai rantai induk, tetapi dengan aturan itu harusnya penomorannya diambil dari yang paling dekat dengan rantai induknya. Seperti bisa dilihat pada gambar kedua ini, terdapat OH pada nomor urutan pertama dan CH3 pada urutan ketiga. Nah, oleh karena bisa dilihat bahwasannya terdapat 1, 2, dan 3, maka lebih dekat kan dibandingkan dengan seperti gambar sebelumnya ini 1 dan 5, sedangkan ini 1 dan 3. Jadi lebih dekat. Untuk penomorannya itu dilihat mana yang dekat dari rantai induk itu sendiri. Nah, kan yang gambar ini salah, nah yang gambar ini benar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang urutan penulisan nama. Nah, urutan penulisan nama ini yang pertama yaitu diawali dengan lambang awalan. Nah, lambang awalan ini tuh apa sih? Lambang awalan ini terdiri dari posisi substitusi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada 3 kan ya. Yang pertama yaitu dapat orto yang terdapat pada posisi substitusi 1 dan 2, sedangkan meta pada posisi 1 dan 3, sedangkan para pada posisi 1 dan 4. Yang kedua yaitu nama substituennya. Nah, nama substituen ini adalah substituen yang kurang prioritas atau yang paling terakhir pada urutan prioritas. Nah, dan diikuti dengan nama rantai induknya. Rantai induk tadi apa? Ayo, yang pertama atau yang paling tinggi prioritasnya. Senyawa benzena dengan substitusen paling prioritas. Oke, agar lebih memahami tentang penulisan nama dari senyawa benzena ini, di sini saya punya satu contoh unsur yang dimana unsur ini memiliki dua substituen, yaitu NH2 dan Cl. Nah, untuk penomorannya yang sudah saya beritahukan tadi bahwa untuk penomorannya ini diambil dari yang terdekat dulu. Nah, untuk urutan prioritasnya itu dilihat dari tabel prioritas ini. Nah, NH2 ini lebih dulu dibandingkan dengan X atau halogen atau kloro. Nah, prioritas semakin kanan akan semakin turun atau semakin kecil. Nah, maka dari itu pada unsur ini rantai induknya itu terdapat pada NH2. NH2 sendiri adalah anilina. Anilina ini terdapat pada karbon 1 karena memilih rantai induk, yaitu harus urutan pertama. Nah, pada substituen pada unsur ini adalah kloro yang terdapat pada nomor 3 di sini. Nah, pada dua substituen ini jika digabungkan maka mendapat senyawa unsur karena terletak pada substituen 1 dan substituen 3 maka disebut dengan M atau meta. Dengan cara penulisannya seperti yang sebelumnya, yaitu lambang awalan, yaitu posisi substitusi, yaitu orto, meta, para. Jadi yang didahulukan adalah lambang awalannya, meta. Lalu nama substituennya yang kurang prioritas, lalu nama rantai induk atau yang paling prioritas. Jadi untuk penulisannya yaitu seperti ini. Sebentar. Nah, nama senyawa untuk penulisannya yaitu ininya dulu, meta ditulis M, baru kloroanilina. Ini kan kloroanilina seperti urutan yang sebelumnya, yaitu ini sebelum urutan yang benar itu lambang awalan ini,
posisi substitusinya, baru nama substituennya, baru rantai induknya. Selanjutnya yaitu membahas tentang penamaan senyawa benzena dengan tiga atau lebih substituen yang biasa disebut dengan polisubstituen. Nah, di sini terdapat 3 poin penting yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu posisi substituen itu dinyatakan dengan angka, tidak diikuti dengan posisi substituen seperti orto, meta, dan para. Nah, yang kedua yaitu substituennya disusun dengan berdasarkan abjadnya, jadi harus urut. Nah, untuk penamaannya yaitu nomor substituen diikuti dengan nama substituennya, diikuti nomor substituen 2, dan nama substituennya itu harus sesuai jumlah substituennya ya, dan ditambah dengan nama rantai induknya. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat unsur yang memiliki 3 substituen, yaitu NH2 di sini, dan kloro, dan NO2. Nah, pada tabel prioritas dapat dilihat bahwasannya NH2 ini lebih prioritas dibandingkan NO2 dan X. Nah, sedangkan NO2 ini lebih prioritas dibandingkan dengan X atau halogen atau kloro ini ya. Nah, maka rantai induk dari unsur ini yaitu NH2 atau anilina. Nah, anilina ini terdapat pada karbon 1. Lalu diikuti substituennya yaitu substituennya kan ada 2 ya, kloro dan NO2. Nah, kloro ini terdapat pada karbon nomor 2. Nah, untuk NO2 atau nitronya terdapat pada karbon 4. Untuk penamaannya yaitu seperti poin penting yang ini, bahwa substituennya itu harus disusun berdasarkan abjadnya. Maka seperti ini penulisannya, 2 kloro, 4 nitroanilina. Nah, 2 kloro ini adalah K sama N kan dahuluan K ya, jadi diikuti dengan urutan abjad baru rantai induknya. Jadi seperti 2 kloro 4 nitroanilina. Jadi seperti itu. Audio Jungle.